Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Kita lanjutkan proses penjahitan rok SMP-nya teman-teman. Jadi setelah pada video sebelumnya saya sudah ajarkan cara menjahit ban pinggang, tapi di video kali ini beda teman-teman. Nanti ban pinggangnya pakai karet, kalau sebelumnya kan polos ya. Nah, ini saya sudah siapkan teman-teman di bawah ini. Saya sudah siapkan karet elastisnya segini. Nanti kira-kira cukup. Pokoknya nanti saya jelaskan lagi untuk ukurannya. Nah, ini untuk bannya teman-teman. Kalau kemarin saya belum gambar, kalau ini sudah saya gambar teman-teman. Jadi ban pinggangnya seperti ini saya gambarkan, udah ada tandanya. Nanti saya pakai juga untuk apa namanya, haknya, pakai hak yang ini, hak kait jahit ya, bukan yang ketok. Oke, saya jelaskan dulu untuk area bannya teman-teman. Jadi untuk bannya kan seperti ini, potongannya dari pola kemarin seperti ini pasangannya dengan pola. Kalau dari pola dilebihkan masing-masing pinggirannya itu 1,5 cm. Ini pola dasarnya itu 8 cm ya. Sebenarnya kalau untuk kelebihan itu sesuai teknik penjahitan dan selera kampuhnya ya, beda-beda. Tapi saya bikin 8 cm. Ini untuk dasarnya saja. Tapi untuk pengerjaannya kan beda-beda. Ada yang pakai karet, yang polos. Nah seperti ini. Kalau yang pakai karet, teman-teman silahkan boleh ikuti seperti cara saya. Digaris dulu. Jadi ini untuk nanti untuk kampuh jahitan yang ini, yang bagian pinggir ini segini, kurang lebih 1 cm, 1,5 cm lah. Ini untuk kampuh jahitan yang ininya. Dan ini nanti untuk besar pinggang saya bikin 4 cm. Jadi jarak yang garis yang satu ini ke yang ini 4 cm. Nanti baru sisanya ini diisi dengan kain keras. Oh ya, kita membutuhkan kain keras juga teman-teman ya. Kain keras itu seperti ini buat yang belum tahu. Ini untuk dasarnya itu ini pakainya, jadi kain keras yang lebar teman-teman. Kain kerasnya itu lebar sekali sebenarnya, lebarnya itu kurang lebih 1 meter. Ini udah mau habis, tinggal sedikit. Saya potong area melebarnya, jadi saya potong ke area sini. Ini saya pergunakan potongan kain kerasnya itu 4,5 cm lebarnya. Kalau untuk panjang disesuaikan dengan kain kerasnya ya. Ini enggak ada lemnya teman-teman, yang polos saja, pakai Superjet saya mereknya. Saya singkatkan dulu kain kerasnya. Nah, nanti untuk cara penjahitannya nanti akan saya jahit di area sini kain kerasnya teman-teman. Jadi garis yang ini nanti sisi yang belakang. Nah, di sini kira-kira. Ini saya sejajarkan dengan ini, nanti ditempelkan. Tapi nanti untuk penempelannya saya jahit bagian sini dulu, baru nanti saya tandai karena ada area tertentu yang saya buang untuk dipasangi karet. Nah, kalau dari saya biasanya kalau saya menjahit itu saya pasang kain kerasnya dulu, saya pasang di bagian rok, baru saya potong-potong bagian yang perlu saya buang untuk isi karetnya. Oke, langsung saja saya praktekkan ke mesin jahit biar teman-teman nggak tambah bingung. Nah, saya jahit dulu teman-teman. Cara jahitnya seperti ini. Jadi ini area utama ya, jadi inti bannya itu lebarnya yang ini teman-teman 4 cm. Yang ini, kalau ini sisanya sebenarnya, pokoknya sisanya. Kain kerasnya jangan lupa potong lebih lebar dari ini, minimal 0,5 cm. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin bannya itu 4 cm, yang kain kerasnya saya bikin 4,5. 5 cm juga gak apa-apa, tapi nanti kan untuk lipatan pinggiran ini agak susah, sisanya sedikit. Oke, saya jahit dulu seperti ini. Bentar, tak nyalakan dulu mesinnya. Oke, ini saya jahitnya dari pinggiran ini kurang lebih 0,5 cm teman-teman. 0,5 cm masuknya atau 1 sepatu, hanya untuk menempelkan saja ini fungsinya. Jahit lurus mengikuti area garis ini ya. Untuk kain kerasnya diposisikan, diratakan. Jangan sampai megol-megol jahitannya. Sebenarnya kalau untuk jahitan nggak apa-apa ya, belok-belok, yang penting penataannya ini pas. Jadi jangan seperti ini, harus pas seperti ini ya. Nanti gedenya ban nggak sama. Oke. Nanti ini kain keras akan saya potong-potong lagi teman-teman. Jadi tapi saya jahit dulu semua. Menurut saya ini lebih cepat. Nanti saya tunjukkan. Oke.
Lalu saya akan jahitkan ini pada roknya teman-teman langsung. Yang bagian ini enggak saya lipat dulu, nanti lipatnya belakangan. Nah, ini roknya saya balik. Oh ya, bentar, ini saya tandai dulu. Seperti biasa kalau jahit bagian belakang ditandai dulu biar nanti enggak panjang sebelah alias enggak dengdek ya. Ini bagian setting, saya balik dulu. Kalau jahitnya dibalik teman-teman biar gampang geraknya. Ini rok gede banget ya. Nah, ini saya jahit dari arah sini dulu, dari belakang yang sebelah kanan. Ini ya sebelah kanan ya. Seperti biasa disisakan teman-teman kurang lebih ya 3 atau 4 cm yang ininya bannya. Oke, saya jahit seperti ini. Jadi kalau dijahit seperti ini dulu nanti lebih mudah area yang akan saya buang. Menjahitnya pun saya nggak perlu mengepaskan, saya tinggal jahit dulu sedapatnya. Jadi kan nanti ada bagian antara kupnat dengan kupnat satunya itu area yang saya kosongkan ya dari kain kerasnya. Oke, saya jahit dulu ini di area bannya. Dulu saya sudah pernah ajarkan cara menjahit ban pinggang dengan karet elastis seperti ini, tapi dulu waktu itu kalau nggak salah rok SD caranya beda. Jadi saya gambar dulu, saya bagi-bagi gitu ya. Itu menurut saya lebih lama, tapi secara teori mungkin lebih jelas yang itu. Tapi kalau untuk prakteknya lebih cepat yang ini. Pastikan kalau menjahit jadi ketemu ya dengan sisi satunya. Ini tadi kan rekapur supaya ketemu lagi teman-teman, jadi nanti nggak tinggi sebelah untuk slatingnya. Oke, ini udah dijahit. Nah, ini saya sengaja jelaskan di meja biar lebih gampang untuk penglihatannya. Ini saya balik dulu teman-teman, tak balik dulu roknya ya. Kalau tadi jahitnya dibalik, sisi luarnya di bagian dalam. Kalau ini enggak saya balik lagi, ini biar gampang juga. Nah, ini kan tadi bahan yang saya jahit teman-teman, seperti ini. Mana ya? Nah, ini di sini ada apa namanya, kupnat belakang. Ini juga kupnat belakang. Nanti di area dalamnya ini saya tandai. Di sini ada kain keras teman-teman. Ada kain keras di bagian bannya. Ini saya akan potong. Jadi yang ditandai di sini. Saya coret ya, nanti kira-kira. Nah, di sini yang bagian ini juga saya tandai. Tapi ini untuk penanda pembuangan kain kerasnya. Pembuangan gimana maksudnya? Nanti untuk area apa namanya, ban untuk karet elastisnya. Ini ikuti kupnat saja yang ini. Nah, ini supaya lebih gampang. Kalau kita gambar dulu dibagi-bagi, nanti pada saat penjahitan bisa jadi bergeser. Nah, jadi kalau dari sisi luar kan seperti ini. Ini area samping teman-teman, ini saku ya. Ini sebetulnya saku sebelah kanan. Nah, ini kan ada kain kerasnya di sini. Nah, mulai dari area sini, ini kain kerasnya saya buang, nanti akan digantikan karet elastis. Mudah-mudahan dimengerti. Nah, berhubung di bagian dalam, kita coret lagi di bagian dalamnya teman-teman, mengikuti menembus kapur ini ya. Nah, kira-kira di sini. Ini juga di sini. Jadi area yang ini akan saya buang. Ininya mana tadi ya? Nah, ini kupnatan. Ini kupnatan ya. Nih, saya ini. Yang mana kupnatan kalau ini kelihatan tadi. Pokoknya di sini. Nah, ini akan saya lepas yang ini. Saya buang. Nah, caranya saya potong dulu. Oke. Bentar. Nah, ini kalau ini saya buang dulu seperti ini. Kalau cara seperti ini menurut saya lebih praktis ya daripada saya gambar dulu. Nah, ini saya tarik. Kalau ini ditarik seperti ini, bagian ini saya potong dulu. Oke. Nah, ini juga saya tarik saja. Nah, ini kan ini udah nggak ada. Yang sisi satunya juga sama. Jadi ini kan samping sebelah mana? Samping kanan. Yang samping kiri juga nih.
Ini kan samping kiri saku teman-teman. Nah ini kain kerasnya. Tadi kan di sini ini ada kopnatan, dicorek di sini. Yang bagian sini juga ada. Dimana saya lihat dulu. Nah ini coreknya kira-kira di sini. Nah yang ini akan saya buang. Jadi nanti menyisakan bagian belakang dan ini depan nantinya, tengahnya. Saya potong dulu. Jadi nanti dari sini. Dan ini kayak nah sini juga saya potong. Sekali lagi cara seperti ini alternatif ya. Ini boleh teman-teman gambar dulu dibatasi gitu, tapi menurut saya itu agak susah, agak kita mesti benar-benar mengukur ulang lagi biar pas gitu. Kadang-kadang kan jahitan ban pinggang juga ada pergeseran. Oke, sekarang kita tinggal nanti disatukan. Oh ya, ini saya potong dulu teman-teman karetnya. Ini saya jadi dua. Ukurannya berapa sih? Sebenarnya nggak ada ukuran pasti. Yang jelas harus lebih pendek dari area yang kosong ini. Jadi misalkan area kosong ini katakanlah sepanjang 23 cm. Kalau setengahnya kan berarti kurang lebih 12 kurang ya. Tapi kalau untuk karet teman-teman boleh lebihkan mungkin 15 cm tergantung karetnya. Kalau karet punya saya itu dia agak kenceng nariknya, saya lebih panjang. Tapi kalau terlalu kendor boleh lebih pendek lagi. Sesuaikan sesuai kebutuhan ya. Yang penting harus lebih pendek dari ini. Kalau nggak lebih pendek nanti nggak bisa nyusut, nggak bisa narik seperti itu ya. Untuk karet ya. Jadi nggak ada rumus pastinya. Cuman biasanya standar saya ukurannya itu kalau dari ini misalkan ini dibagi 2 ditambah 2 cm kurang lebih, biasanya seperti itu. Tapi nggak melulu seperti itu ya, disesuaikan dengan kondisi karetnya. Nanti sebelum dipasang saya akan lipat area sini dulu teman-teman. Ini akan saya lipat. Nah jadi nanti lipatannya mengikuti kira-kira kan tinggal ngikut saja seperti ini. Kalau ini 1 cm terus ke sini 1 cm sampai pol sana ya. Oke, sekarang kita kembali ke mesin jahit. Saya jahit dulu ya ininya. Oke, saya jahit ininya, saya lipat seperti ini. Oke. Sebenarnya untuk area pinggiran ini teman-teman boleh diobras, jadi nanti ini ditempelkan seperti yang ujung satunya lagi nggak apa-apa. Tapi kalau kampuhnya yang cukup dan mau dilipat ya silahkan dilipat seperti ini. Tapi ada beberapa penjahit yang lebih suka diobras ininya, beda-beda ya. Yang penting nanti pas dijahit dia cukup untuk area belakangnya, jadi nggak jeblos jahitannya seperti itu. Ini saya lipat dulu sampai ujung satunya lagi. Ini bentar lagi. Oke. Nah setelah bagian ujungnya dilipat teman-teman, langkah selanjutnya saya akan rapikan dulu untuk area tempat ujung-ujung kancing di sini teman-teman. Jadi nanti kan kalau sudah saya ini agak susah baliknya ya. Kalau udah dilipat untuk tempat karet di sini, saya akan rapikan dulu teman-teman bagiannya ini. Ini saya lipat seperti ini, bentar. Dilipat, saya ratakan dulu. Nah ini jahitnya kalau area sini yang sebelah kanan diratakan dulu ya, seperti ini. Oke. Potong lalu bisa dibalik. Ini biar lancip, ujungnya saya rapikan pakai ujung gunting biar kotak. Jadi nanti dari sisi luar seperti ini ya. Oke, ini untuk bagian resleting ini ya. Nah satunya saya jahit lagi. Sama, kalau teman-teman lihat video sebelumnya, saya pikir ini sudah saya jelaskan secara detail di video kemarin.
tapi saya ulangi lagi ya biar lebih paham. Seperti ini lipatannya. Saya menjahitnya dari sini kira-kira masuk ke sini 2 cm. Oke, nah sini saya bikin lancip. Set, iya. Oke, potong seperti ini. Kemudian dibalik. Baliknya caranya seperti ini. Saya lipat seperti ini ya. Oke, nah ini nanti untuk sisi satunya lancip seperti ini. Ini kan nanti gunanya untuk tempat kancing kait ya. Kalau kemarin kan saya bikin yang di video sebelumnya saya bikin kancing hak ketok. Kalau ini jahit, jadi nanti saya jahit dulu ininya. Nanti di sini, ini untuk area setting, nanti di sini ada kancingnya. Nah, setelah ini langkah selanjutnya kita jahit untuk tempat karetnya, karet elastisnya. Cara menjahitnya seperti ini teman-teman. Nih saya jelaskan, ini dari sisi dalam. Ini kan tadi pembatas. Ini area kupna tadi yang sini, yang di sini. Nah, kita selipkan karetnya di bagian dalamnya. Jadi kita menjahitnya, misalkan ini pembatas, kita letakkan seperti ini, nanti dijahit seperti ini dari sisi luar karetnya. Nanti saya masukkan di dalam. Jadi saya masukkan, posisikan seperti ini. Pokoknya dilebihkan sekitar 1 cm untuk jahitannya. Nah di sini, oke, ini seperti ini. Saya lipat, bentar, oke, diposisikan, ujungnya diratakan, dijahit seperti ini. Ini dimatikan ya. Oke, sudah. Sekarang saya jahit lagi sisi satunya teman-teman. Bentar, ini saya matikan dulu. Pastikan karetnya itu mentok ke atas ya, di bagian lipatan sini, biar hasilnya itu bagus. Kemudian sisi satunya saya geser ke sini. Nah, kalau tadinya di sebelah sini, ya ini sebelah sini gantian. Diposisikan seperti ini, diratakan dengan atasnya. Saya tutup seperti ini. Saya jahit. Bentar, teman-teman boleh jahit dulu ujungnya seperti ini sedikit. Nanti baru kita rapikan biar nggak melintir untuk bagian bawahnya. Ingat, ini dimasukkan ke area dalam ini. Nah, kampo ini ya. Oke. Baru dijahit lagi sampai ke bawah sini. Oke. Nah, seperti ini. Kita matikan dulu. Oh ya, untuk penjahitan ini untuk tali udah saya pasang dulu teman-teman ya. Saya lupa tadi jelaskan. Nah, seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk sisi satunya. Untuk sisi satunya sebelah sini. Nah, saya ulangi lagi ya. Ini kalau ada yang kelewat sedikit-sedikit seperti ini boleh dipotong biar lebih rajin teman-teman. Nah, ini jadi nanti dari sini ke sini, ini nanti area untuk karet elastis. Oke. Nah, saya letakkan seperti tadi di sini. Seperti ini. Saya selipkan di bagian bawah ini. Saya tutup grep seperti ini. Ini ya. Bentar. Oke. Saya jahit. Pastikan kalau karetnya saya dorong ke atas sedikit biar mentok di bagian atas. Biar nanti nggak gelembung. Oke. Seperti ini. Bentar. Dipotong dulu. Sisi yang satunya juga sama teman-teman. Ini saya geser ke arah sini ya. Jadi karetnya geser ke sini. Sini saya matikan lagi. Ditutup seperti ini. Saya akan matikan dulu ujungnya. Biasanya kalau untuk jahitan yang kedua agak susah karena dia narik ya. Dimatikan dulu. Dalam keadaan menancap baru saya rapikan bagian bawahnya, memastikan bahwa karetnya di dalam kampuh sini. Kampuh itu pinggiran jahitan itu ya. Sambungan. Oke. Saya jahit. Nah,
seperti ini. Setelah disambung, jadi ini udah mulai, ini kan udah nyambung sini ya, seperti ini. Sekarang tinggal kita matikan untuk bannya, jadi di stick ini biar nggak melongo, cara nyetiknya dari mana? Dari sisi luar sini, dari sini ya, dimengerti teman-teman ya. Jadi dari sini, ini cara nyetiknya saya balik roknya teman-teman biar nggak susah, jadi biar gampang geraknya. Oke, saya mulai jahit dari sini. Pastikan kalau jahit seperti ini, karena ini karet teman-teman bisa sambil diraba-raba. Jadi area yang ini pastikan nggak jeblos nantinya. Ya, caranya seperti ini, seperti biasa. Jadi jahitnya di sini teman-teman saya tunjukkan pertemuan antara ban dengan bagian rok ya. Ini kan kalau namanya ban pinggang ada di sini, di sela-selanya ini. Oke, saya jahit seperti ini. Bentar, tak mundur dikit. Ini soalnya ada kayak sleting itu ya, pembatas sleting besi. Kalau saya nggak tuntun bisa patah jarumnya. Nah seperti ini, saya jahit terus. Nah ini. Nah kalau untuk area yang karet, sama kita sambil tarik ya teman-teman, seperti ini, diposisikan seperti ini, sambil kita raba apanya ini. Kalau ini jendol, nah ini maksudnya yang area ini memastikan nanti kena ya, seperti ini. Kalau ditarik seperti ini nanti ketahuan, diraba seperti ini. Oke, kalau teman-teman sambil praktek pasti ngerti maksudnya, biar kena. Nah bagian tangan kiri harus menarik teman-teman. Kalau untuk karet nggak bisa ini ya, nggak bisa dilepaskan. Kalau nggak ditarik nanti nggak mau jalan seperti ini. Terus bentar, saya jahit terus. Nah sampai batas ini. Kalau ini kan udah nggak karet lagi, yang ini boleh seperti biasa. Yang penting diratakan dan pastikan kampuhnya di bawahnya rapi, nggak jitet. Oke, ini saya jahit terus sampai kupnatan yang satunya lagi. Nah ini udah di tempat ini tali, ini udah mulai karet lagi teman-teman, karet elastis. Ini saya tarik, jadi ditarik sambil dimasukkan karetnya biar masuk ke dalam. Bentar, ini seperti ini. Nah oke, kalau menarik seperti ini usahakan jarum dalam keadaan menancap teman-teman ya, jadi biar nanti dia nggak gerak, nggak bergeser. Sambil dirapikan, diraba-raba. Tangan kiri saya menarik area belakang, jadi sambil membantu kain supaya jalan. Biasanya kalau nggak ditarik mesin itu nggak kuat, pantang-pantangan gitu ya. Nah seperti ini. Bentar, oke, nancap. Nah ini udah mulai area aman, area ban yang nggak ada karet elastisnya seperti ini. Untuk area sini sama seperti kemarin, saya belokkan sedikit seperti ini. Nah ini saya tunjukkan lagi hasil sementaranya. Ini karet ban pinggangnya seperti ini kan. Oke, ini ada karetnya. Yang ini enggak ada, ini ada lagi. Nah untuk yang ada karetnya kita jahit matikan di tengah teman-teman, tapi setelannya perlu dirubah. Kalau biasanya setelannya ini perlu dijarangkan, diputar ke kiri. Kalau saya sampai ke sini ya kira-kira. Oke, kita kembali seperti ini. Set, dijahit bagian tengahnya sambil memastikan area karetnya itu mentok ke bagian atas biar hasilnya bagus. Ini digeser-geser ke sini. Oke. Nah seperti ini kerutannya ya. Oke, tak potong dulu sisa benangnya ben rapi. Kita jahit lagi sisi karet elastis yang satunya lagi. Ini kan belum jahit tengahnya. Oke, dijahit lagi. Tarik, set. Nah
Oke. Jadi kenapa tadi setelannya mesti dijarangkan, dirubah biar hasilnya itu dia lebih mengkerut. Kalau enggak dia ketahan biasanya. Nah, kemudian saya kembalikan lagi setelannya. Saya kembalikan, kalau standarnya biasanya ke arah sini, tiganya di bagian atas. Oke. Seperti ini. Nah, kita tinggal matikan untuk pasang ininya, area tali bannya, tali ban pinggang. Dari sini saya jahit di sini kira-kira teman-teman ya, di sini ini kan kurang lebih turun sekitar 1,5 cm ke sini, dimatikan seperti ini, maju mundur, kemudian saya lipat seperti ini. Oke. Nah seperti ini. Kalau ini agak lebar nantinya apa namanya, tali bannya itu ya, tali ban pinggangnya. Oke, seperti ini ya. Saya lakukan hal yang sama untuk keempat tali lainnya. Bentar, tak rapikan dulu ini. Saya jahit seperti ini. Jadi buat yang belum tahu cara menjahit tali itu seperti ini. Jahit bagian bawahnya. Ini kalau misalkan ingin lebih besar dari ban pinggangnya, bannya kan 4 cm, ini ditambahkan lagi ke bawah. Nanti sisanya dilipat seperti ini. Matikan. Satunya lagi tinggal digeser. Biasanya kalau jahit saya motongnya nanti sekalian. Jadi saya jahit dulu seperti ini sampai selesai. Untuk menjahit celana pun demikian, biar lebih hemat waktu. Nanti baru kita rapikan setelah jadi. Untuk benang-benangnya motongnya gitu sekalian ya. Seperti ini, dilipat lagi sisi satunya. Oke, kita rapikan dulu teman-teman. Nah, jadi seperti ini hasilnya teman-teman ya. Setelah dijahit karetnya, ban pinggang seperti ini untuk, nah nanti tinggal dijahit terakhir ini kancing ininya ya. Tapi saya akan bikinkan video khusus karena lumayan lama kalau jahit seperti ini. Nanti buat teman-teman yang belum tahu cara jahitnya, saya bikinkan video khususnya ya di seri selanjutnya. Oke, nah saya mau jelaskan untuk karet elastis seperti ini. Mungkin teman-teman mengalami buat Mas Manto misalkan tanya, kenapa kok karet saya nggak narik ya, gini. Ada dua penyebab. Penyebab pertama, karetnya itu kepanjangan. Jadi misalkan ini sebenarnya lebarnya totalnya 25, motongnya mungkin 15 cm. Jadi kan ada yang kosong cuma 10. Nah itu bisa bikin ininya nggak terlalu narik. Kedua, setelan jahitan ini masih rempet, nggak dicarangkan dulu. Jadi ini bikin nahan gitu ya. Seperti itu. Kemudian karetnya yang dipergunakan itu karet yang terlalu melar, gampang melar. Maka solusinya kalau untuk karet yang melar, potong lebih pendek lagi. Jadi supaya lebih nyusut lagi hasilnya. Seperti itu ya. Begitu juga kalau terlalu narik, ya dilebihkan lagi untuk karet elastisnya. Demikianlah teman-teman proses penjahitan ban pinggang karet elastis ya, seperti ini. Semoga videonya membantu. Silahkan kalau ada yang kurang jelas tanyakan di kolom komentar. Kalau bisa saya bantu, saya jawab ya. Oke, selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.